Oke, untuk yang pertama adalah kita ketemu pertama, nama saya Hendy. Saya untuk di SKD sejak 2018 menjadi mentor. Dan nanti sebulan ke depan mungkin sampai tes, kita akan bersama-sama belajar, dan kita akan membahas soal-soal yang sudah akan keluar. Semoga eh, materi-materi ataupun penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran yang utuh setelah kita akan melakukan pekerjaan, ya. Sebenarnya kita kerja dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan untuk diingat teman-teman bahwa SKD ini atau CPNS ini hanya ada di pusat. Di tahun ini hanya ada di pusat atau di daerah, tetapi menjadi pegawai pusat, misalnya di Kemenkumham dan lain sebagainya. Itu ada. Nah, apa saja yang yang akan diujiankan di kompetensi dasar? Di sini ada wawasan kebangsaan atau TWK, ya, ada TWK. TWK ini soalnya ada 30, ya. TWK terdiri dari nasionalisme, ya, nasionalisme terkait dengan nasionalisme nanti diuji, yaitu tujuannya untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nasionalisme. Kemudian selanjutnya ada integritas. Integritas itu sedikit berbeda dengan ada yang di TKP. Ya, di TKP nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan integritas. Kalau integritas di sini adalah menunjukkan sifat keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan dalam suatu kesatuan. Dalam hal ini terkait dengan kebangsaan. Dan yang ketiga ada bela negara. Bela negara, bela negara tentang mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang selanjutnya ada pilar negara. Pilar negara itu terkait dengan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar biasanya yang dibahas. Nanti pun kita akan bahas di TWK. Kemudian selanjutnya ada yang juga penting adalah bahasa Indonesia. Bagaimana kemampuan Anda terkait dengan bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal-soal bahasa Indonesia, misalkan soal imbuhan, kemudian akhiran, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya juga banyak soal-soal kait dengan panjang, biasanya soal-soalnya panjang, cari misalnya ide kalimatnya apa dan lain sebagainya. Ini dari TWK, TWK yang tersebut akan kita pelajari. Kemudian yang kedua itu dari inteligensi umum atau TIU, ya, inteligensi umum atau TIU. Yang pertama kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu ada analogi, ya, ada analogi. Kemudian apa yang dimaksud dengan analogi? Analogi adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan, kemudian menggunakan konsep tersebut pada situasi lain. Ya, itu nanti kita pelajari juga, nanti sesuai jadwal kita, nanti ada analogi, ada silogisme. Silogisme mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian ada analitis. Analitis adalah mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya numerik, ya, ada tes numerik.
Numerik terdiri dari berhitung. Nanti teman-teman belajar sama-sama bagaimana hitung cepat, mengukur hitung sederhana lah ya, hitung cepat, perkalian, pembagian, akar, pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada deret angka, ada deret. Jadi bagaimana cara menentukan deret dengan cepat, supaya kita terbiasa. Kemudian mengukur kemampuan melihat pola hubungan angka-angka, ya, dan deret angka. Kemudian juga ada, termasuk juga ada deret huruf ya, deret huruf juga nanti kita pelajari sama-sama. Perbandingan kuantitatif misalnya terkait dengan bagaimana mengukur, menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Ya, kemudian selanjutnya soal cerita. Ini yang biasa, soal cerita yang banyak juga bagaimana individu mampu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ya, ini untuk soal cerita. Jadi Anda diberikan beberapa cerita yang itu harus Anda susun ya supaya Anda mendapatkan kesimpulan yang bagus. Kemudian ada figura, gambar ya, namanya figur, analogi, kemudian ada juga analogi kemampuan dalam bernalar perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu dengan menggunakan konsep tersebut pada situasi lain. Ya, Anda nanti bisa apakah nanti perputarannya positif atau muternya 180 derajat, muternya 45 derajat, 90 derajat, itu nanti kita akan melihat dari gambar-gambar dan kita akan pelajari semua. Kemudian ada ketidaksamaan, mana yang berbeda, ya, mana ini dari sekian ini mana yang berbeda. Ya, bisa aja yang satu pencerminan, yang kedua, yang satu lagi, yang lainnya adalah perputaran. Ya, itu juga berbeda nanti. Itu tergantung kecermatan kita, mata kita uh, dalam melihat gambar-gambar tersebut. Kemudian seria juga ada seria, sama lah seria, ada seria apakah pencerminan atau maju ya, perputaran. Kemudian pola hubungan ya dalam bentuk gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi. Sebenarnya ada 15 ya, 15. Tapi ya nanti kita bisa disingkat apa trik-triknya juga sudah saya buatkan. Teman-teman jangan khawatir. Saya sudah membuatkan mind map yang bisa Anda print, nanti bisa Anda pelajari. Itu untuk memudahkan Anda untuk belajar. Ya, belajar. Kalau nggak salah sudah di-share ya. Coba dicek di materi, teman-teman. Pelayanan publik, bahwa di sini nanti ada triknya kalau misalnya kita terkait dengan pelayanan publik, apa kata-kata yang kira-kira yang menunjukkan pelayanan publik. Jadi gampangnya bahwa kita semuanya harus melakukan pelayanan publik sehingga publik merasa dilayani karena kita kan ASN. Ya, kemudian selanjutnya ada jejaring kerja. Jadi pilih kalau yang tadi bagaimana kita melayani publik, ada yang juga jejaring kerja, siapa yang memiliki jejaring kerja yang banyak sehingga dapat mencapai tujuan, ya, mencapai tujuan yang baik untuk organisasi. Kerjasama itu juga bisa untuk kerjasama internal maupun ke eksternal. Bagaimana trik dan triknya supaya bisa mendapatkan nilai yang tinggi, nanti pun kita akan mencoba sama-sama. Kemudian ada sosial budaya, ya, dan sebenarnya ada tambahan lagi yang baru kemarin, anti radikalisme, yang juga nanti akan kita masukkan. Nah, di sini juga beradaptasi, menjemuk. Ini kalau di P3K ini materinya khusus sosiokultural. Itulah karena negara kita bermacam-macam ya. Kita bermacam-macam orang, bermacam-macam suku, bangsa, bahasa. Jadi ini diperlukan. Tujuannya adalah bagaimana Anda beradaptasi secara efektif sebagai perekat bangsa, perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu yang menjadi ciri khas dari sosial dari sosial budaya. Kemudian ada teknologi informasi terkait sekarang kan yang didengungkan adalah kemampuan digital, ya, kemampuan digital. Jadi bagaimana Bapak Ibu teman-teman itu memanfaatkan kemampuan teknologi informasi secara efektif itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda memiliki nilai-nilai karakteristik pribadi yang diharapkan. Kalau Tiu udah jelas itu adalah ada rumus-rumusnya, hitung-hitungannya. Kemudian PWK udah jelas ada materinya, undang-undang, GBHN dan lain sebagainya ya. Tidak ada. Tapi kalau untuk TKP itu mengukur karakteristik pribadi. Tapi apa benar nanti kita akan mengukur karakteristik kita, nanti akan saya jelaskan supaya bagaimana kita mendapatkan nilai yang tinggi. Karena yang dicarikan nilai yang tinggi, tidak mengukur siapa yang memiliki kejujuran yang tinggi, itu tidak kan. Nah, itu nanti kita akan coba mengolahnya yang sesuai dengan jadwal belajar nanti yang akan kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah profesionalisme, menunjukkan bahwa Anda harus profesional dalam uh, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tuntutan jabatan. Nah, ini sampai di sini sama-sama ya, sebenarnya sama itu. Dan ini untuk soal, bentar, saya stop dulu share yang ini dulu. Bentar. Baru berapa orang ya? Baru 4 orang, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya, nah, ini sama saja sebenarnya, sama saja dengan yang tadi ada TWK dan lain sebagainya. Cuma ini dalam bentuk P3, PPT. Kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan, ini sudah saya jelaskan, yang ingin saya lihatkan pada Anda ini ada 15 di TKP, nanti kita belajar semua. Nah, ini jumlah soalnya teman-teman. Jumlah soalnya TWK 30, TIU 35, TKP 45. Yang jadi permasalahan, mana dulu nanti yang harus teman-teman kerjakan. Ya, kalau saya, ini saya menyarankan buat teman-teman di sini ini dulu yang kerjakan. Sebentar. Ini dulu yang dikerjakan nomor 1 ini. Kenapa ini dulu? Ini tidak menggunakan logika, tidak menggunakan pikiran. Ini hanya persepsi kan? Ini hanya persepsi. Tapi bagaimana persepsi supaya kita mendapatkan nilainya 5? Nah, nilainya 5. Karena di sini tidak ada nilai yang salah, itu tidak ada. Kemudian kalau TIU kan sudah jelas. Benar dapat 5, salah dapat 0. Tapi yang tidak ada, salah dikurangi. Jadi artinya Anda tidak boleh menghilang atau tidak boleh membiarkan kosong ini yang di sini. Sama yang di sini pun sama, tidak boleh kosong. Karena kalau diisi, itu minimal Anda mendapatkan 1. Mending-mending Anda dapat 5. Ya, dapat 5. Jadi kalau diisi dapat 1, paling kecil nembak pun diisi dapat 1. 1 itu sangat bermanfaat ya, karena ada passing grade. Bisa cek ulang passing grade-nya apakah 2023 sama dengan sebelumnya. Saya belum berani menampilkan. Ya. Kemudian TWK, kalau TWK udah pasti. Ya. Jadi urutannya tadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini orang yang biasa, yang tidak suka matematika. Kan banyak yang nggak suka matematika. Tapi kalau misalnya saya suka matematika, ya sudah Anda ini dulu. Kalau Anda suka, kalau Anda yakin dalam ini kan totalnya 110 dan jumlahin. Ini ke sini 40, 80 kan. Ini 40 berarti 110 ya soalnya. Ini dalam 100 menit. Ya, 100 menit. Ini dalam 100 menit. Jadi tidak satu soal, tidak 1 menit, 54 detik. Ya, 26. Ya, 26 detik. Jadi kalau Anda bisa matematika
satu soal 30 detik, ya udah duluan, tapi ini duluan ya. Kemudian baru yang lainnya. Tapi kalau yang biasa-biasa seperti saya, ya saya ngerjain ini dulu. Nggak, ini nggak udah banyak pikiran kok, hanya banyak kecepatan membaca saja. Jadi ini ya kemudian ini, ya baru kemudian ini. Jadi kalau di sini salah, sama. Kalau di sini salah dapat 5 dan salah dapat 0. Gitu kan. Tapi semuanya artinya tidak ada, kalau tidak ada negatif, ya sudah, berarti kita isi semua. Nah uh, ini penjelasannya bahwa di sini, barusan udah TWK dan TIU, ya TWK dan TIU peserta sudah mendapatkan nilai 5, kalau salah mendapatkan 0, artinya kalaupun tidak memilih Anda nembak, Anda kemungkinan benar itu ada 20%. Lumayan lah 20% salah nembak ya, daripada Anda tidak mengerjakan, Anda 0% ya kemungkinan benarnya itu. Jadi saya anjurkan kepada Anda, kalau Anda pusing cuma sekali, tembaklah ya. Kemudian untuk TKP, barusan TKP tidak ada salah karena persepsi, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang menjadi permasalahan bagaimana mendapatkan nilai ini. Kalau mendapatkan nilai yang ini di sini 5, ini kan artinya ini teori. Anda harus tahu teori. Ini juga Anda harus tahu teori. Teori ilmu di sini. Tapi kalau di sini persepsi. Sini persepsi. Ini persepsi, ini teori. Jadi kognisi, ini persepsi. Ya, itu perbedaannya. Bagaimana caranya? Saya selalu mengatakan pada teman-teman, ada yang namanya helikopter view. Nah, ini helikopter lah ya. Ini helikopter. Nah, helikopter. Orang yang tinggi itu, yang di atas itu bisa melihat ke bawah. Ya, helikopter view. Bisa ngelihat ke bawah, maka dinamakan helikopter view. Jadi nanti pilihannya ada A, B, C, D, dan E. Maka Anda nanti akan melihat ini dianggap orang, namanya juga karakteristik pribadi. Ini satu si A, si B, si C, si D, si E. Itu orang seperti itu, ya, orang seperti itu. Anda melihat tujuannya adalah tadi bahwa ini digunakan mana yang paling baik untuk organisasi, ya. Organisasi apa? Anda seakan-akan Anda misalnya Anda ngambil sebagai diplomat, misalnya. Mana yang terbaik untuk negara dan bangsa atau untuk diplomasi? Mana yang baik misalnya untuk kehakiman dan mana yang baik untuk yang lain sebagainya. Nah, jadi Anda bukan lagi objek, kan biasanya bagaimana sikap Anda. Nah, biasanya terjebaknya itu di sana. Sikap Anda, bagaimana, apa yang Anda lakukan. Nah, seperti itu. Tapi Anda keluarlah, bahwa Anda bukan menjadi orang yang sedang diuji, tapi Anda sedang mencari. Seolah-olah Anda menjadi HRD ya, yang mencari orang. Dari 5 sifat orang ini, dari 5 kepribadian ini, mana yang paling baik untuk organisasi? Maka Anda pilih. Artinya dengan demikian, ini bukan tentang Anda, tapi tentang mana yang paling diinginkan. Karena helikopter ini adalah pemerintah, pegawai negeri lah, ya, ASN lah, ya, ASN, ASN, ya, ASN. Maka apa yang jawaban yang paling baik adalah yang memiliki kepribadian yang diharapkan oleh negara ini, ya. Jadi dipilih yang terbaik, dipilih yang ideal, dipilih orang yang paling bagus, ya, yang paling cocok, menguntungkan untuk negara dan bangsa. Kenapa? Tujuannya adalah mencari, tujuan dari TKP adalah mencari pegawai yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan seperti itu. Jadi kalau begitu coach bohong ya, bukan masalah bohong ya. Ini kita mencari bagaimana nilai yang terbaik. Saya tidak ngajarin Anda bohong, tapi kalau dianggap bohong, dosanya Anda. Dosanya Anda. Tapi kalau misalnya saya hanya mengajarkan bagaimana cara menjawab dan itu mendapatkan nilai yang baik, itu aja. Kalau urusan bohong, ya, saya mohon maaf, nggak ngajarin sebenarnya. Tapi itu teknik saja. Yang lebih baik adalah
yang jadi karakteristik Anda sama dengan yang diinginkan oleh karakteristik negara, gitu kan? Jadi itu yang baik. Sampai sini teman-teman, kira-kira clear sampai sini. Dan untuk belajar sendiri, ya, untuk belajar sendiri kita ada beberapa hari, ya, ada beberapa hari belajar, dan nanti kita buat jadwal khusus. Mungkin besok saya umumkan. Besok kita sudah mulai belajar, ya. Nah, untuk hari Senin, malah udah habis ya. Cek. Nah, untuk hari ini untuk pembelajarannya, bentar ya. Jadwal ini untuk Senin sampai Selasa. Kita masuk ke, ini masih umum ya. Nanti yang lebih ininya nanti akan saya buatkan tanda. Jadi besok kita masuk ke PIU, kemudian hari Rabu kita masuk ke TWK, kemudian hari Kamis kita masuk ke TKP, ya, masuk ke TKP. Mungkin kita mulai belajarnya jam 15.30 ya, 15.30 setelah asar. Bagaimana belajarnya? Untuk belajarnya saya pertama memberikan soal pada Anda. Nah, kemudian yang kedua, tentu setelah itu Anda mengerjakan dulu soal itu sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiganya saya membahas. Ini saya akan mencoba membahas itu lebih banyak di Zoom ya, lebih banyak di Zoom. Saya upayakan lebih banyak di Zoom supaya kalau nggak ngerti bisa langsung nanya ya, kalau ngerti bisa langsung nanya, jadi bisa oret-oret di Zoom ya. Dan nanti pun Anda akan dibekali dengan minmap, dibekali dengan input dan lain sebagainya. Itu jadi jadwal untuk besok kita TIU, dan hari ini Anda ada pretest, ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Sampai besok bisa dikerjakan, dan seperti itu ya. Jadi kita akan lebih sering berinteraksi, bagaimana menjawab dan alasan-alasannya. Dan Jun sendiri nanti akan ada rekamannya. Nah, ada rekamannya ada, dan termasuk ini pun sudah saya rekam. Jadi Anda nanti kalau yang tidak ikut belajar, Anda bisa melihat, bisa membuka kapan saja. Linknya akan saya share di grup setelah saya edit ya. Jadi itu teman-teman, untuk hari ini penjelasan kurang lebih 30 menit. Penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran kita. Ya, untuk tryout tiap hari Minggu malam ya, ada tryout. Dan nanti kita sisihkan waktu, apakah hari Senin khusus untuk pembahasan tryout, dan bagaimana nanti kita coba selesaikan ya. Senin misalnya khusus pembahasan tryout, ayo nggak apa-apa, nanti kita jadwalkan saja ya. Begitu teman-teman untuk hari ini, dan nanti saya akan mengirim link untuk Anda mengerjakan pretest. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh open mic ya. Silakan open mic.